Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Madinah dari IT Support. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi SIM-LS rumah sakit untuk dokter yang namanya itu adalah eDokter. Pertama, masuk ke tahap bagian login. Kita masukkan user ID-nya, misalnya ini dokter ortopedi, kita pakai. Masukkan password, lalu klik login ataupun enter. Nah, di sini untuk menu tampilan pertama kita akan dimasukkan ke bagian beranda. Lalu klik pasien, lalu pilih menu rawat jalan. Di sini akan ditampilkan beberapa pasien yang sudah didaftarkan. Pertama kita masuk ke bagian pasien pertama, ini tes pasien 4. Klik namanya. Maka masuk ke bagian riwayat. Di sini kita bisa melihat riwayat pasien selama pernah berkunjung di rumah sakit. Nah, untuk tahap selanjutnya itu ke bagian pemeriksaan. Nah, di sini nanti dokter memasukkan SOAP-nya selengkap-lengkapnya. Jika tidak ada yang perlu diisi, tidak apa-apa, bisa dikosongkan. Lalu untuk jika pernah melakukan pemeriksaan sebelumnya atas nama pasien tersebut, bisa kita lihat di riwayat SOAP. Di sini misalnya sudah ada dari dokter dan hasilnya sama saja, bisa kita copy swap. Nah, di sini bisa ditambahkan jika ada yang kurang ataupun jika ada yang ingin diubah, kita isi saja. Kita isi. Kemudian tidak ada, ini tes. Kosmetis. Jika merasa sudah lengkap, sudah sesuai saja, tidak ada yang dirubah lagi, tidak ada yang kurang, kita klik simpan. Nah, maka SOP berhasil tersimpan. Jika merasa ada yang kurang tadi kita simpan ataupun kita ada yang kurang atau ada yang ingin ditambahkan atau ada yang salah, kita bisa lihat ke riwayatnya kembali yang tanggal hari ini, lalu kita klik edit. Nah, kita bisa mengedit kembali hasil yang kita input tadi jika ada merasa kurang ataupun salah. Jika sudah, kita klik simpan lagi. Swap berhasil terupdate. Misal salah juga ataupun tidak jadi, kita bisa klik X ini untuk menghapus. Lalu tahap berikutnya yaitu ke bagian resume medis, lalu ke menu diagnosa. Di sini kita memasukkan diagnosa pasien tersebut. Misalnya di sini kita menemukan 2 diagnosa. Jadi kita ada diagnosa pertama, lalu ada diagnosa kedua. Untuk diagnosa pertama kita ubah prioritas ini ke diagnosa ke-1 dulu, lalu isi diagnosa apa untuk diagnosa pertama. Ini contoh saja, kita pakai ini. Klik OK untuk menyimpan. Nah, di sini terlihat sudah tersimpan. Lalu di riwayat diagnosa juga ada. Kemudian ke diagnosa kedua, jangan lupa prioritas ini kita ubah dulu ke diagnosa kedua. Kemudian pilih diagnosa keduanya itu apa. Misalnya kita contoh saja ya. Klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya tersimpan dan di riwayat pun tersimpan. Jika berikutnya sama, kita sisa copy saja. Jika salah, kita bisa menghapus dengan klik X ini. Setelah diagnosa selesai, tidak ada perubahan ataupun sudah pas saja, kita langsung ke bagian tindakan jika ada. Di sini prosedurnya menggunakan ICD-9. Di sini kurang lebih seperti diagnosa, untuk penginputannya ada prosedur pertama, kedua, dan seterusnya. Misalnya kita pakai 1 prosedur saja.
COVID-19. Ini contoh saja, kita masukkan ini saja, klik simpan, maka akan tersimpan. Jika salah, kita bisa hapus kembali, lalu isi kembali apa yang benar untuk prosedurnya. Setelah tindakan selesai, di sini ada disediakan permintaan lab sama radiologi jika perlu. Untuk permintaan lab kita bisa mengisinya T1 untuk jenis pemeriksaan. Untuk lab misalnya saja kita pakai glukosa darah. Klik simpan. Nah, maka akan tersimpan dan akan muncul di bagian menu oleh pihak laboratorium. Sama dengan radiologi, kita coba tes 1. Ini radiologi fototoraks misalnya. Oke. Nah, nanti akan tersimpan dan akan muncul di aplikasi pihak radiologi. Nanti hasil dari mereka ini akan muncul di resume medis. Di bagian resume nanti di sini ada hasil radiologi dan hasil lab. Jadi sebelum disimpan kita bisa nunggu dulu hasil dari pihak radiologi maupun lab. Jika ada, kita melakukan permintaan. Jika tidak ada melakukan permintaan, kita bisa langsung ke bagian resep. Di sini kita masukkan nama-nama obatnya. Misalnya di sini nama obat pertama itu paracetamol. Contoh saja, kita pakai jumlahnya 1 saja, 1x1. Jika ingin nambah lagi, kita klik tambah obat, lalu cari amoxicillin. Contoh saja ini ya dok. Jika sudah pas, kita simpan resep. Kalau kurang bisa kita tambah obat. Misalnya sebelumnya juga pernah berobat, kita bisa copy resep di bawah ya. Ada di tampilan riwayat peresepan. Sini ada. Misalnya kita nggak jadi, kita copy saja dari dokter ini saja. Ini data yang sudah lama sih, nggak apa-apa, kita copy saja, lalu kita klik simpan. Itu jika tidak ada perubahan bisa. Nah, kalau ada perubahan kita masih bisa menghapus ataupun mengedit aturan pakainya. Misalnya kita tetap pakai amoxicillin dan paracetamol, tapi aturan pakainya kita perlu ganti. Misal kita edit resep. Nah, di sini kita masih bisa ganti aturan pakai maupun jumlah obat yang kita perlukan. Jika sudah, klik simpan. Nah, di sini nanti data obat nih akan masuk ke bagian farmasi untuk divalidasi. Kemudian jika ada obat racikan, kita ke menu racikan. Ini misalnya nama racikannya apa, jumlahnya berapa, metode raciknya apa, ini diisi. Untuk nama obatnya, jika ada lebih dari satu obat, kita klik tambah obat. Kalau sudah pas, baru kita klik simpan resep. Ini karena sudah pernah, kita bisa copy racikan langsung. Nah, di sini jika ada perubahan bisa kita ubah. Misalnya jumlahnya kita 2, aturan pakainya tetap 1/1, kandungannya jika ada perubahan bisa diubah. Kalau sudah pas atau ingin nambah obat lagi dalam racikan ini bisa. Kalau sudah selesai, kita klik simpan resep, maka akan tersimpan. Jika ingin mengedit lagi, di sini ada edit resep. Jika salah bisa kita hapus. Misal kita edit resep, di sini kita cuma bisa mengedit jumlahnya, aturan pakai dan kandungan. Untuk menambah obat kita perlu menghapus
resep racikan tadi, lalu input lagi dari awal, atau kita copy yang ini tadi, lalu kita tambahkan obatnya. Nah, kita simpan saja setelah diedit. Setelah bagian resep selesai, umum maupun racikan, baru kita ke bagian tahap terakhir, yaitu resum medis. Bagian resum, di sini ada keluhan utama. Di sini akan otomatis mengambil dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Lanjut kita ke jalannya penyakit selama perawatan. Jika ini ingin ditambahkan bisa, jika tidak ada, tidak apa-apa dikosongkan. Untuk hasil radiologi maupun laboratorium ini akan muncul ketika kita melakukan permintaan, dan dari tim lab maupun tim radiologi ketika selesai menginput hasilnya, maka di sini akan muncul di bagian resum dokter ini. Lalu untuk diagnosa ini sudah kita input sebelumnya, maka otomatis akan muncul di sini, akan tampil. Untuk prosedur utama juga sudah kita input. Untuk obat ataupun terapi ini sudah kita input di bagian peresepan, maka akan muncul di resum sini. Jika tidak ada perubahan ataupun ada yang ingin ditambahkan, kita bisa klik simpan. Jika terjadi ada kesalahan ataupun ingin diedit kembali, ini bisa diedit ataupun dihapus. Untuk pasien pertama ini tahapnya sudah selesai. Kita bisa buka ke bagian rawat jalan. Oh ya, di sini juga ada rujuk internal jika ingin merujuk ke poli lain. Kita bisa klik simpan, nanti akan masuk ke bagian dokter yang lain, akan muncul ada rujukan internal tersebut. Ya, kita lanjut ke setelah selesai ini, kita bisa ke rawat jalan lagi. Di sini kelihatan tes pasien 4 ini berwarna hijau, yang artinya sudah dilakukan pemeriksaan dan hingga selesai bagian resum medisnya. Untuk satu sudah kelihatan sudah. Lalu bisa ke pasien berikutnya lagi, ke tes pasien 3. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika kurang berkenan atau ada kurang pemahamannya, bisa ditanyakan kembali ke IT support. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.